Oke baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di practice session di bagian kalkulasi dan optimasi ya. Oke Kak, jadi mungkin ini kita bagian yang agak jelimet ya. Jadi teman-teman harap memperhatikan. Apabila ada yang tidak dipahami bisa di rewind. Apabila masih belum paham bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Jadi beberapa hal sebelum kita memulai kalkulasi, pastikan dulu hal-hal dari bahasan-bahasan sebelumnya sudah diselesaikan. Yang pertama adalah dari formulasi. Nah, formulasi di sini saya menggunakan dari formulasinya dari Ferrarizi et al. Yang ada di pendahuluan seperti itu. Akan tetapi apabila teman-teman menggunakan formulasi yang lain untuk praktis, boleh dipersilakan, misal formulasi dari Sadifa seperti itu. Boleh dipersilakan. Nah, ini kali ini saya pakai formulasinya dari RES seperti itu. Oke. Nah, ini adalah formulasinya. Kemudian untuk stok yang di bagian sini, di bagian pojok kanan bawah, ini saya pakai direct addition saja. Nah, tadi kan untuk yang stok sudah saya jelaskan di slide pendahuluan, slide pengantar seperti itu. Nah, oke, untuk di substance teman-teman, nah ini ada beberapa pupuk yang sudah saya masukkan ke dalam database, pupuk-pupuk yang terjangkau, maksudnya adalah di komersil Indonesia. Yang pertama adalah Kalnit. Mungkin teman-teman bisa pause sambil dilihat ini adalah speknya, teman-teman. Kemudian ada FEDDHA, ini EDTA. Kemudian ada Vitoflex, ini FlexG. Kemudian ada Karate plus Boroni. Kemudian ada KNO3, ini pupuk umum. Ada Mac S. Kemudian ada MAP. Kemudian ada MKP. Ada Merauke CU. Merauke MN. Merauke ZN. Kemudian ada natrium molibdat. Ini yang pupuk MO ya, pupuk tunggal MO. Ada neokristalon boron, ini yang pupuk boron. Ada NPK Merauke yang sudah dimasukkan di awal. Kemudian ada pupuk SOP. Ada Vitaflex, kita sudah masukkan di awal juga. Nah, itu merupakan pupuk-pupuk lokal yang bisa teman-teman dapatkan seperti itu. Ini salah satu beberapa contoh saja ya. Nah, jadi di sini untuk skenario yang pertama adalah kita coba hitung dulu. Pilih dulu pupuknya, yaitu biasanya kalnit, kalsium dan nitrogen. Terus kemudian kita pakai Fe. Kemudian kita pakai FlexG. KNO3, magnesium sulfat, MAP, MKP, SOP, dan mikronya adalah Vitaflex. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba carry out calculations. Nah, ada muncul error message seperti ini kan, O3 is not used, terus MKP is not used, Vitaflex is not used. Nah, gross errors on K are too high. Nah, biasanya ini berarti ada yang salah kan. Nah, ini yang kita cari sebenarnya untuk practice session kali ini gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk gross errornya ini banyak banget di ZN, B, MO ini 0, CU dan lain sebagainya ini tinggi banget. Nah, seperti yang disampaikan di slide pengantar bahwa hilangkan dulu apa namanya pupuk majemuk yang range-nya banyak. Unsurnya banyak banget dia mencakupnya, yaitu adalah Flex G. Kita remove dulu. Carry out calculation lagi. Nah, gross errors or ZN terus CU. Nah, ZN sama CU di sini jadi masalahnya. ZN dan CU.
Nah, mereka berlebihan. Nah, kira-kira apa solusinya? Ya, solusinya kita pakai pupuk yang apa namanya? Berbeda seperti itu. Nah, oke. Ini masalahnya dia itu gross error-nya dia plus. Kalau minus masih bisa kita tambahkan untuk unsur tunggalnya. Nah, ini plus. Nah, gimana caranya? Kita fokus ke yang gross error-nya minus dulu aja, teman-teman. Yaitu dari Mn dan boron. Seperti itu. Nah, dari database pupuk, dari unsur Mn, kita bisa menggunakan unsur tunggalnya Merauke Mn atau Merauke mangan. Nah, sementara untuk boron B itu kita bisa pakai karate plus boroni. Nah, karate plus boroni ini ada NO3, ada NH4, ada boron dan ada kalsium seperti itu. Nah, bisa kita tambahkan. Nah, terus kemudian kita coba lagi carry out calculation. Nah, calculation carry out successfully. Nah, berarti di sini tidak ada pesan error banyak. Nah, dan juga dilihat di sini banyak gross errornya sudah terpenuhi kecuali di MO molybdenum. Molybdenum ini gross errornya minus. Nah, ini kebetulan alhamdulillah gross errornya minus. Kalau gross errornya plus, teman-teman harus cari pupuk lagi penggantinya yang sekiranya dia alternatifnya dipisah pupuk majemuknya atau ganti tunggal seperti itu. Nah, ini kalau minus ini lebih mudah, berarti kita pastikan pupuknya nambah ini, nambah untuk yang unsur MO saja. Seperti itu. Yaitu di sini ada natrium molibdat. Kita bisa tambahkan karena dia mengandung MO saja, tunggal. Karena kita maunya MO aja yang naik, yang lain tidak. Nah, oke, kita coba carry out calculation lagi. Set. Nah, resultnya seperti apa? Nah, sudah. Gross errornya banyak yang nol. Adapun cuma 1,5, 1,6 plus minus. Dan ini sudah oke. Kalau dari saya seperti itu. Itu untuk yang formulasi res dari Sadiva. Nah, kalau formulasi normalnya Sadiva, default Sadiva, misal kita pakai default Sadiva ya, formulasi Sadiva default seperti itu. Nah, carry out calculation, natrium molibdat kita nggak pakai. Nah, gross errornya di sini juga kecil, tapi amountnya juga beda di sini. Nah, saran saya teman-teman untuk biar lebih enak itu biasanya dikurangi jenis-jenis pupuknya. Jadi teman-teman beli pupuknya itu tidak banyak. Nah, di sini biasanya kalau saya hilangkan natrium molibdat tadi tidak digunakan kan, karate plus boroni. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa pupuk tersebut sebenarnya bisa untuk tidak digunakan atau di-remove? Ini ada lihat unsur haranya dulu. Kalau unsur haranya ini ada di pupuk lain dan bisa memenuhi, biasanya bisa di-remove. Contoh, karate plus boroni ini ada NO3, NCA. Nah, adanya di mana? Di kalnit. Kalnit itu ada. Jadi ketika kita remove, kita nggak masalah. Boron ada di Vitaflex seperti itu. Jadi kita remove aja. Nah, Merauke MN ada di Vitaflex juga, mangan seperti itu. Mana MN 1,5. Nah, MN kita remove saja. Nah, ini apa namanya? Basicnya seperti ini. Ini untuk Sadiva. Nah, calculation carried out successfully. Nah, ini jadi segini. Nah, nggak jadi masalah. Gross error-nya juga kecil. Seperti itu. Gitu. Nah, misal saya mau mencoba pakai pupuk lain, nambah FlexG coba. Nah, FlexG ini dia banyak kan. Nah, apakah bisa? Bisa. Karena di Sadiva juga pakai FlexG. Nah, ini sama. Bedanya apa? Nah, kita coba lihat dari harga. Kalau nggak pakai FlexG, dia berapa? Kalau pakai FlexG, dia berapa? Kalau nggak pakai FlexG, dia harganya 1.322.37. Oke, kalau pakai FlexG berapa kira-kira? Nah, apakah sama, lebih, atau malah lebih murah?
1, 3, 2, 4, 6, 7. Oh, lebih mahal. Berarti lebih baik tidak pakai FlexG seperti itu, teman-teman. Gitu. Oke. Itu untuk formulasi yang skenario 1, yang normal dan ada pesan error. Seperti itu. Nah, ini skenario 2. Tadi kan skenario 1 kan pakai Resadiva. Nah, skenario 2 pakai Resadiva juga. Seperti itu. Tadi apa saja tadi? Karate plus boroni, terus kemudian natrium molibdat. Nah, kita coba. Oh ya, FlexG-nya. Oh, FlexG-nya sudah di situ, sudah dibuang. ZNCU. Nah, MN. Oh ya, sorry. MN-nya belum ditambah. Merauke MN. Nah, biasanya teman-teman kalau ini ada yang minus ditambahkan. Nah, biasanya kalau ZN dan CU apabila dia karena ZNCU MN kan dia sumbernya dari VitaFlex. Dia jadi satu. Sorry. Nah, dia jadi satu kan. Nah, kalau dia ada yang minus nanti dia unsur yang lain dia akan efek domino. Dia akan berubah juga seperti itu. Nah, ini berarti Merauke MN. Nah, oke. Carry out. Nah, carry out. Nah, sudah benar. Nah, sudah benar semua. Nah, skenario 2 teman-teman. Skenario 2 adalah ketika ada pupuk yang hilang. Misal VitaFlex di sini habis ya. Do not use. Apa yang akan terjadi? Nah, there must be at least one substance. Berarti ada unsur yang tidak terpenuhi. Zn. Oke, kita cari pupuk yang mengandung Zn di sini. Ada opsinya. VitaFlex, apakah dia punya Zn? Ada. Apakah bisa kita pakai? Coba dulu. Nah, ini Zn. Ada Zn-nya dia. Kita coba pakai VitoFlex. Beda ya. VitaFlex, VitoFlex beda. Oh, ternyata bisa pakai VitoFlex. Dan gross error-nya, gross error-nya CU. CU-nya dia terlalu kecil. Zn-nya dia terlalu besar. Oke, berarti kita tambah pupuk CU. Merauke CU di sini. Nah, kita coba lihat lagi gross error-nya. Nah, gross error-nya dia maksimal cuma 0,09. Ini formulasi alternatif 1 apabila ada VitaFlex dihilangkan. Nah, kalau VitoFlex nggak ada, nah gimana caranya? Oke, VitoFlex nggak ada. Merauke CU nggak pakai juga. Nah, ini gimana caranya? Zn dari mana kira-kira? Zn itu adanya dari Merauke Zn misal. Nah, ternyata ada lagi yang belum terpenuhi. CU. Nah, berarti kita nambah CU juga ternyata tadi. Gitu teman-teman. Oke, to use. Calculation carried out successfully. Nah, udah. Nah, berarti gross error-nya di sini dia relatif aman. Kita bisa pakai di sini. Gitu, teman-teman, ya. Oke, berarti aman ya di sini ya. Oke, gimana untuk skenario yang memang misal tadi fine tuning. Nah, fine tuning ini gimana? Jadi gini, anggaplah tadi kita rombak lagi formulasinya. CU kita nggak pakai, terus kemudian ZN kita nggak pakai, tapi kita pakai MAP. MAP dan FlexG. FlexG kita tambahkan karena dia punya unsur mikro juga. Dan MAP. MAP ini di mana ya? MAP, sorry. MAP sudah ada. Nah, kita pakai FlexG sebagai penggantinya dari VitaFlex. Karena mungkin stoknya ada lah. Bisa. Nah, KNO tidak dipakai. Nah, ini berarti ada error gross errornya di sini. Oke, di sini ada CU, ada ZN, K, dan NO. Oke, NO nggak jadi masalah. Kita fokus ke yang minus dulu, CU. Berarti kita tambahkan dari Merauke CU. Itu use. Carry out. Nah, KNO tidak dipakai. Nah, tapi di sini ada sorry. Nah, di sini berarti teman-teman, ini ada gross error dari K. Nah, gross error dari K ini, kita harus tahu bahwa mana pupuk yang dia itu berkontribusi ke unsur K, yaitu dari SOP dan MKP.
Nah, di sini juga ada S. S-nya di minus 0,5 seperti itu. Nah, oke, mana kira-kira pupuk yang bisa kita otak-atik untuk fine tuning? Nah, saya sarankan pupuk yang di otak-atik untuk fine tuning ini adalah pupuk yang dia itu sekiranya ketika kita ubah, yang lain tuh nggak banyak perubahan. Berarti opsinya di sini ada MKP dan SOP 2 itu. Nah, ini kalau teman-teman mau ngedit fine tune ini untuk merubah dari cross errornya. Nah, kita coba di SOP. SOP ini gimana caranya jumlahnya ini akan berdampak ke berkurangnya K. Jadi gross errornya ini mendekati 0. Berarti otomatis kita harus mengurangi dong karena ini GE-nya dia positif. Jadi dia itu berlebih kaliumnya. Jadi kita harus kurangi. Misal jadi 500. Nah, ketika 500 dia itu jadi berapa? Nah, jadinya 6,4%. Tapi di sini yang berubah adalah S-nya. S-nya minus 8,1%. Nah, itu tadi untuk fine tune dari pupuk SOP. Nah, tadi 529 ya kalau nggak salah. 529. Nah, bagaimana kalau kita coba fine tune dari MKP? Nah, MKP ini kan monokalium fosfat. Berarti ada kalium, ada fosfat. Jadi ketika kita ngubah di sini akan ada perubahan di kalium dan fosfat. Kita ubah menjadi 65 coba. Nah, ternyata P-nya malah berkurang gitu. Nah, oke, jadi kita lebih baik kita ubah saja yang SOP karena 500. Nah, karena nanti dia gross error-nya nggak akan lebih dari 10%. Itu masih dalam batas toleransi lah. Gitu. Itu namanya fine tuning ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih ada formulasi yang ganjel, nah, teman-teman misal ini tadi kan awal-awal dia K-nya 16%. Tapi yang lain 0 semua. Nah, coba turunin ini, coba turunin unsurnya itu, tapi yang lain tetap turun dan nggak sampai 10%. Nah, seperti itu. Itu namanya fine tuning ya, teman-teman. Gitu. Untuk skenario yang kedua, apabila teman-teman masih tidak mendapatkan hasil yang optimal. Gross error-nya masih lebih dari plus minus 10%. Seperti itu. Nah, coba teman-teman eksperimen saja menggunakan formulasi-formulasi yang teman-teman sudah dapatkan, misal pakai formulasinya dari Sadiva atau bagaimana, silakan dipakai saja. Nah, ini contohnya kalau pakai pupuk-pupuk yang ada di sini dan saya pakai di kalkulasinya Sadiva. Seperti itu. Nah, ini errornya banyak dan itu ya. Jadi kita harus ngotak-ngatik lagi. Oh ya, satu lagi. Tadi untuk yang nah, tadi tadi kan di slide pengantar saya sudah sempat sebutkan untuk ada sedikit error ya di KNO ya. Nah, ini misal KNO ini kan dia nggak dipakai ya teman-teman ya, 0 gitu. Dan ini K 16,4%. Nah, ini coba tadi berarti kan di fine tuningnya di sebelah SOP-nya. Nah, kita coba fine tuning biar walaupun S-nya dia gross error-nya nambah, akan tetapi nggak sampai 10%. Nah, masih batas toleransi lah istilahnya. Nah, gitu. Nah, oke, jadi di sini KNO kan nggak dipakai. Kalau kita remove KNO-nya, ini nanti perhitungannya bahkan beda lagi. Emang agak aneh ya di sini. Nah, gross error-nya teman-teman malah ZN-nya berkurang. Padahal yang saya remove KNO-nya. Nah, di situ agak anehnya Hydro Body ya di situ ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba trial and error aja dulu. Ini salah satu mungkin bug ya yang pernah yang saya temukan di Hydro Body seperti itu. Oke, jadi kalau kayak gini mungkin ya kita tambahkan pupuk ZN tunggal seperti itu. Merauke ZN. Nah, kalau kasusnya kayak gini, aneh kan? Yang saya remove KNO malah ZN yang berkurang. Nah, jadi nol semua. Baru nol semua dia. Padahal tadi di formulasi sebelum-sebelumnya, oke saya tambahkan KNO. Saya tambahkan KNO, saya buang ZN. Di formulasi sebelum-sebelumnya, kan nggak pakai itu Merauke ZN. Tapi dia bisa gross errornya nol di bagian bawah-bawahnya sini.
Nah, seperti itu ya teman-teman ya contohnya untuk bug-nya gitu. Nah, itu mungkin untuk apa namanya? Secara umum ya untuk kalkulasi dan optimasi seperti itu. Jadi, untuk kalkulasi ya kita nambah-nambahin pupuknya yang mau kita pakai apa, formulasinya seperti apa dari database formulasi ini misal tomat, terus kemudian lettuce dan lain sebagainya. Kemudian sudah kita tentukan volume airnya berapa. Volume air misal tandon 100 liter, misal tandon kecil. Ya udah, kita bikin buat 100 liter di situ. Nah, misal tandon 100 liter mau 10 kali bikin. Jadi 1/10 pupuknya itu dimasukkan setiap kali ngisi. Ya sudah kita isi berarti 1000 liter karena 100 kali 10 gitu. Pakai apa namanya? Logika dasar aja gitu. Nah, kalau sudah kita carry out calculation. Nah, carry out calculation, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Troubleshoot seperti yang tadi, apabila ada gross error tinggi, rendah, kalau rendah kita tambahkan, kalau plus itu kita selesaikan dulu yang minus, baru kita lihat yang plus, ganti pupuk, perlu ganti pupuk atau enggak. Seperti itu, mix and match ya, teman-teman. Dan oke, yang terakhir mungkin untuk larutan stok. Nah, misal larutan stok kita gini, oke kita pakai Residiva dulu. Larutan stok concentrated A and B solution, stok solutionnya kita pakai 20 liter. Larutan A 20 liter, larutan B 20 liter. Concentration faktornya kita 100 karena kita ingin memasukkan ke tangki 2000 liter. Nah, sudah kita carry out calculation seperti biasa. Kita carry out calculation. Nah, di sini akan ada perbedaan di sini teman-teman. Values calculated for the preparation of 20 liters of A and 20 liters of B. Jadi 20 liter A, 20 liter B. Nah, tiap 20 liter A, 20 liter B itu nanti ketika kita ingin memasukkan ke tangki. Nah, tangkinya ini kan nggak mesti 2000 liter ya. Misal tangkinya setengah full kasusnya, 1000 liter. Maka kita harus menambahkan 10 mili A dan 10 mili B itu setiap liter dari final solution. Berarti ketika kasusnya tangkinya setengah penuh 1000 liter berarti 1000 dikali 10 mili. Seperti itu. Berarti 10 liter A, 10 liter B. Sama juga misal 10/10 tangki seperti itu. Jadi aplikasi untuk larutan stok ini lebih fleksibel ya gitu daripada direct addition. Tapi kalau direct addition dia lebih simple aja gitu untuk tinggal masukkan saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu untuk practice session di bagian kalkulasi dan optimasi dari pupuk. Apabila ada pertanyaan langsung silahkan ajukan di kolom komentar. Mungkin sekian ya dari saya untuk bagian apa namanya peracikan pupuk hidroponik dari tim Sadiva seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di sesi-sesi selanjutnya.